warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Hania Farida dari tingkat 1D. Saya Dimas Prahasa Satria dari tingkat 1D. Dan saya Muhammad Ibawijaya dari tingkat 1D. Saya Eka Yusadi dari tingkat 1D. Dan terakhir nama saya Muhammad Rizky dari SMP 1D. Sebelum kita melanjutkan video ini, mungkin saya akan memberikan tujuan dari Maksud pembuatan video ini. ya. Adapun beberapa tujuan dalam video kali ini. Yang pertama itu ada menjelaskan ketiga pada sprayer. Selanjutnya menjelaskan bagian sprayer. Yang terakhir yaitu menjelaskan cara kerja sprayer sesuai dengan SOP. Yang pertama mungkin yang akan dijelaskan oleh Dimas Prahasta. Baik, untuk penjelasan yang pertama itu tentang pembahasan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa sih K3 itu diperlukan dalam pekerjaan? Yang pertama, untuk melindungi para pekerja. Nah, penggunaan sprayer pertanian ini melibatkan paparan terhadap cairan-cairan kimia seperti pestisida dan herbisida, dan bahan ini sangat berbahaya terutama bagi makhluk-makhluk biologis kayak kita, terutama pada kulit kita. Maka untuk menggunakan sprayer ini kita harus menggunakan alat-alat pelindung seperti sarung tangan dan masker. Kemudian yang kedua yaitu untuk pencegahan kecelakaan. Nah, penggunaan sprayer pertanian ini memanipulasi mesin dan seperti mengisi ulang tangki dengan bahan kimia. Maka pengaturan aliran dan penyemprotan, terutama tanpa pelatihan dan tindakan K3 yang tepat, resiko kecelakaan dapat meningkat. Contohnya seperti kebocoran tangki dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang perlindungan lingkungan. Penggunaan sprayer pertanian dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya termasuk air dan tanah, serta keanekaragaman hayati. Bahan kimia yang digunakan dalam sprayer ini dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem dan mengurangi produktivitas lahan. Nah, dengan menerapkan prinsip K3 ini, seperti pengolahan dosis yang tepat dan pengaturan alat semprotan tepat, dapat mengurangi limbah dan dampak negatif yang terjadi pada lingkungan. Oke, untuk selanjutnya ada bagian-bagian sprayer yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Kepadanya dipersilakan. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan bagian-bagian dari sprayer. Berikut adalah beberapa bagian umum pada sprayer. Yang pertama, ada yang namanya tangki. Ini yang namanya tangki. Tangki adalah wadah tempat mengisi larutan pestisida atau bahan kimia lainnya yang akan digunakan untuk penyemprotan. Dan yang kedua ada pompa. Ini pompa nih, bisa kalian gunakan, caranya seperti ini. Pompa ini namanya ya. Pompa adalah bagian untuk menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk menyemprotkan larutan. Yang ketiga ada selang. Ini selang nih. Ini selang yang warna oranye ini namanya selang. Selang adalah penghubung tangki dengan nozzle atau lengan semprotan. Selang biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap bahan kimia dan memiliki panjang yang cukup untuk mencapai area yang akan disemprotkan. Ya, ini namanya selang. Yang keempat ada nozzle. Jadi nozzle adalah bagian sprayer yang mengubah aliran larutan menjadi semprotan. Ini nih, dari aliran yang diambil selang menuju nozzle dan disemprotkan. Yang kelima ada lengan semprotan. Lengan semprotan tuh ini. Saya pegang. Lengan semprotan atau boom adalah bagian yang melekat pada sprayer dan berfungsi untuk menjangkau area yang lebih luas. Yang keenam ada kontrol tekanan. Kontrol tekanan sprayer biasanya dilengkapi dengan kontrol tekanan ya, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur tekanan yang dihasilkan oleh pompa. Ini kontrol tekanan. Ini kontrol tekanan ya. Yang ketujuh ada filter. Filter pada hand sprayer ini ada di dalam tutup tangki ini. Bisa kita lihat. Ini namanya filter.
Filter digunakan untuk menyaring partikel atau zat padat yang mungkin ada dalam larutan. Jadi nggak akan masuk nih ketika kita ngasih larutan-larutan untuk dimasukkan ke tangki. Yang kedelapan ada katup pengaturan. Katup pengaturan digunakan untuk mengontrol aliran larutan dari tangki ke pompa dan selanjutnya ke nozzle. Katup ini memungkinkan pengguna untuk menghentikan atau mengalihkan aliran dengan mudah. Yang ke-9 ada pegangan. Ini pegangan. Kiri kanan ada pegangan yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan dan membawa sprayer. Mungkin dari hand sprayer jenis yang saya gunakan itu saja bagian-bagian yang dapat saya sampaikan, karena perlu dicatat bahwa konfigurasi dan jenis bagian sprayer dapat bervariasi tergantung pada model dan merek sprayer yang digunakan. Penting untuk memahami bagian-bagian sprayer yang spesifik spray Anda dengan merujuk pada petunjuk penggunaan atau panduan yang disediakan oleh produsen sprayer. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah cara penggunaan. Berikut adalah cara langkah-langkah umum untuk menggunakan sprayer. Yang pertama adalah persiapan. Pastikan Anda telah membaca buku panduan dan memahami petunjuk penggunaan sprayer yang disediakan oleh produsen. Tentu selanjutnya, kenakan pakaian pelindung yang sesuai dengan SOP. Dan seperti sarung tangan, kacamata pelindung, masker, dan pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Untuk selanjutnya adalah siapkan larutan pestisida atau bahan kimia yang lainnya yang akan digunakan yang sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Untuk yang kedua, pemeriksaan sprayer. Periksa tangki sprayer untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kebocoran. Selanjutnya adalah periksa semua konektor dan selang untuk memastikan mereka terhubung dengan baik. Selanjutnya, pastikan nozzle atau ujung semprotan berada atau dalam kondisi baik dan tidak tersumbat. Nah, untuk yang ketiga adalah pengisian tangki. Tempat sprayer di area yang aman dan stabil. Selanjutnya, buka tutup dengan hati-hati dan isi tangki dengan larutan pestisida atau bahan kimia. Kesimpulannya adalah sprayer dalam pertanian memainkan peran penting dalam aplikasi pestisida atau bahan kimia untuk perlindungan tanaman. Dalam penggunaan sprayer, ketiga sangat penting untuk memastikan keselamatan pekerja, mencegah kecelakaan, melindungi lingkungan, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Beberapa bagian utama sprayer meliputi tangki, pompa, selang, nozzle, lengan semprotan, kontrol tekanan, filter, katup, pengaturan, pegangan, dan indikator tekanan. Memahami fungsi dan penggunaan setiap bagian ini penting untuk pengoperasian yang efektif dan efisien dari sprayer. Dalam penggunaan sprayer, langkah-langkah seperti persiapan yang baik, pengisian tangki yang benar, penyesuaian, dan persiapan semprotan, pelaksanaan semprotan dengan hati-hati, serta pembersihan yang tepat setelah penggunaan harus diikuti. Dengan menerapkan ketiga dan memahami bagian-bagian serta langkah-langkah penggunaan sprayer, penggunaan dapat memastikan keselamatan, efektivitas, dan kesehatan lingkungan dalam penggunaan sprayer pertanian. Nah, itulah kesimpulan dari video yang telah kita buat. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin itu saja hal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.